kepada Bapak Ibu supaya nggak salah bahwa apa yang saya sebut teknologi redox ini adalah bukan vitamin, bukan mineral, bukan antioksidan, bukan exotic juice, bukan minyak esensial ataupun minyak CBD. Tapi kepentingannya adalah melebihi nutrisi dan kandungannya. Karena redox memberikan manfaat kesehatan di mana manfaatnya ini tidak bisa didapati dalam bentuk suplemen apapun sebelumnya, ya. Seperti bahwa kalau kita makan menggunakan konsumsi vitamin mineral, antioksidan maupun kombinasinya, ini tidak bisa mensintesa redox. Ya, jadi redox ini kalau berkurang atau habis ya harus ada namanya suplemen redox. Nggak bisa digunakan yang lain. Ya, eh, jadi kesimpulannya apa? Kalau Anda punya masalah kesehatan, Anda gunakan vitamin ini, mineral ini, suplemen ini, Anda nggak sembuh, mungkin jawabannya bukan itu. Ini yang disebut adalah missing link ya di dalam di dalam pengetahuan kita. Nah, di sini ada dua istilah kata asing di telinga kita, redox biochemistry dan juga redox signaling, pengisyaratan. Ini adalah satu era sains yang sedang berkembang pesat karena apa? Ada 1.200 buku telah ditulis dan juga ada 40.000 kajian lebih yang terus diterbitkan dan juga pertemuan antar bangsa terus dilakukan dan jutaan dolar diberikan dukungan kepada university banyak sekali ya agar terus mengkaji kepentingan redox untuk kesehatan manusia. Di sini ada satu hal menarik Bapak Ibu ya, bahwa ini sudah diramalkan di saat itu oleh Huffington Post bahwa nanti ya 5-10 tahun yang akan datang ada 5 teknologi yang akan muncul yang membantu kehidupan manusia dengan lebih baik lagi. Salah satunya itu disebutkan itu adalah pada butir yang keempat, redox signaling technology. Apa artinya? Bahwa ini ada sesuatu yang akan besar nantinya Bapak Ibu. Jadi Anda sabar saja, kita nggak tahu kapan itu momentumnya, tapi saya beri gambaran kalau Anda tahu penisilin ditemukan tahun 1928. Tapi tahukah Anda bahwa penisilin ramai dipakai itu setelah 12 tahun kemudian? Saat ditemukan, nggak ada orang yang percaya. Tapi 12 tahun kemudian, barulah digunakan karena di saat itu nggak punya pilihan ceritanya. Kita nggak tahu nih, dunia kesehatan kapan nggak punya pilihan sehingga ramai-ramai menggunakan redox signaling molekul ya. Dan ini di National Library of Medicine ini adalah perpustakaan obat ya. Perpustakaan obat itu sudah banyak sekali saintis menulis tentang redox signaling. Ya, redox signaling dengan berbagai macam masalah kesehatan yang ada. Ya, Anda bisa klik langsung pubmed.gov dan Anda masukkan redox signaling, Anda taruh masalah kesehatan yang Anda hadapi atau Anda ingin ketahui entah redox signaling, cancer, redox signaling, diabetik, redox signaling, Parkinson, silakan. Saya udah coba hampir semua masalah kesehatan bisa dijawab dengan redox signaling. Ya, bahkan ada penyakit yang mematikan yang orang sebut itu nggak ada obatnya, HIV, Anda coba saja masukkan Bapak Ibu, Anda akan kaget terkejut ya, karena apa? Ternyata udah bisa loh, udah ada penelitiannya gitu kan. Nah, ini adalah tidak overclaim ya, karena ini penuh dengan sains. Ceritanya seperti itu. Dan apakah itu sel molekul memberi syarat? Bapak Ibu sekalian, tahukah Anda bahwa di dalam tubuh kita ya komunikasi antar sel itu terus dilakukan. Ini adalah media komunikasi yang paling kompleks di muka bumi ini karena apa? Banyak sekali komunikasi yang terjadi dalam rangka untuk mencapai homeostasis, yaitu apa? Perbaikan yang automatically yang tubuh perlukan, ya. Jadi apabila redox di dalam tubuh kita ini berkekurangan, maka komunikasi sel ini otomatis akan terganggu. Ya, jika terganggu, maka apa? Kesehatan optimal akan sulit sekali kita capai. Sebagai contoh rumah kebakaran, Bapak Ibu ya. Apa yang kita lakukan kok lihat rumah terbakar, mungkin kita teriak-teriak. Nah, teriak-teriak ini ada media komunikasi kita dengan orang lain. Ya, kalau itu kencang suaranya, maka orang lain mudah sekali untuk mengatasi rumah terbakar. Rumah terbakar ini analoginya ada masalah kesehatan dalam tubuh kita. Tapi di zaman now kita gunakan handphone untuk kita hubungkan kemana? Ke pemadam kebakaran ya.
Jika komunikasi ini cukup bagus, Bapak Ibu, maka apa yang terjadi? Pemadam kebakaran mudah sekali untuk memadamkan api. Nah, inilah sebetulnya yang terjadi di dalam sistem ketahanan tubuh kita. Jika redox berada pada kondisi yang optimal, maka tidak ada masalah kesehatan yang akan kita hadapi. Ya, jadi itu. Jadi apa yang terjadi jika signalnya nggak ada atau hanya satu dua, maka rumah ini terus terbakar. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan saat ini, jika Anda mendapati udah makan ini nggak sembuh, minum obat ini nggak sembuh, segala macam upaya udah lakukan nggak sembuh, maka solusinya adalah mungkin ada masalah komunikasi sel yang terjadi. Dan jika itu yang terjadi, Bapak Ibu, maka inilah si botol biru, redox signaling molecule, ini produk yang tersedia yang saat ini kami perkenalkan kepada Anda ya. Ini jika itu terjadi masalah komunikasi antar sel. Dan redox ini berasal dari mana? Ya, redox ini sebetulnya di dunia hanya ada di dua tempat, Bapak Ibu. Ada di dalam tubuh kita semua, ya, di dalam tubuh saya juga ada molekul pemberi syarat redox, ya. Seperti ini, Bapak Ibu, ya. Bahwa ini adalah siklus, bukan siklus ya. Ini bagaimana kita jadi manusia. Tahukah Anda bahwa kita ada 75 triliun sel? 75 triliun sel ini membentuk tisu membentuk organ membentuk sistem organ, dan jadilah kita manusia. Lantas di mana letaknya redox? Di bawah sekali, Bapak Ibu. Di bawah 75 triliun sel ini, redox itu merupakan fundamental di dalam kesehatan kita. Ya, jadi sistem-sistem dalam tubuh kita juga banyak sekali ya, sistem sel otak, sel lemak, dan lain sebagainya. Ini semua sel, dan dia memerlukan molekul redox untuk komunikasi antar sel. Seperti itulah kurang lebihnya ya. Dan ini ada diproduksi di mitokondria, Bapak Ibu ya. Di mitokondria ini mengeluarkan energi namanya adenosin trifosfat, ya, mengeluarkan ini sebagai dapur sel ya, memberikan kita energi. Dia memproduksi 100%, tapi 2%-nya itu ada molekul redox yang diproduksinya. Dibuatnya dari apa? Oleh sel tubuh kita, dari air garam. Ya, dari air garam ini ya. Jadi air garam ini sebetulnya tanpa kita sadari, Bapak Ibu, itu ada dalam tubuh kita. Contohnya apa? Anda menangis, Anda coba jilat ya butiran nangis Anda ya, airnya, mungkin juga Anda berpeluh, berkeringat, Anda jilat, serasa semua air garam. Itulah yang terjadi, Bapak Ibu ya, tanpa kita sadari. Mungkin malam hari ini Anda boleh tersenyum, iya benar juga ya, banyak sekali nih air garam dalam tubuh kita ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi bagus. Apa hal-hal yang menghambat redox ini dalam tubuh kita? Banyak, Bapak Ibu. Ada faktor usia, bertambahnya usia. Mungkin juga diet-diet yang Anda gunakan, diet yang tidak sehat. Mungkin juga faktor alam sekitar, ya, adanya gangguan polusi dan lain sebagainya. Mungkin adanya stres, adanya toksin. Maka hal-hal ini akan membuat produksi alami redox oleh mitokondria sel tubuh kita akan mengalami penurunan. Jadi emang ada korelasinya kenapa penyakit-penyakit itu banyak terjadi pada orang usia berlanjut. Kita nggak pernah dengar, Bapak Ibu, ya anak-anak ya secara umum ya, itu menderita hipertensi, stroke, ya, rang sendi, ya, atau katarak. Kenapa nggak terjadi pada anak-anak? Nah, inilah satu hal yang bisa kita sadari bahwa kita yang usia sudah di atas 20 tahun ini terus mengalami turunnya molekul redox yang diproduksi oleh sel tubuh kita ya. Jadi jika redox berkekurangan dalam tubuh kita, maka sel-sel kita tidak lagi mampu berkomunikasi satu sama lain, Bapak Ibu, sebagaimana kita pada saat anak-anak, sehingga kesehatan optimal sangat sulit kita capai. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan Anda dapat gambaran dari apa yang saya sampaikan ini ya. Sehingga apa? Penemuan redox ini memberikan harapan baru kepada umat manusia dalam hal kesehatan. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Tapi karena sifat molekul ini sangat reaktif, dia itu seperti apa ya? Seperti petir, Bapak Ibu ya, seperti petir, seperti percikan redox ini. Dia hanya muncul sekejap, ya. Sehingga apa? Sains mengatakan bahwa mustahil untuk menstabilkan molekul-molekul ini di luar tubuh manusia. Kalau tubuh manusia ya oke lah, itu sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Tapi sains mengatakan mustahil.
Baik, kita lanjut lagi Bapak Ibu, apa yang terjadi hampir 2 dekade dan juga jutaan dolar dikucurkan, beberapa paten telah didaftarkan, akhirnya saintis ASEA telah berjaya melakukan sesuatu yang mustahil tadi, yaitu apa? Berhasil menghasilkan dan menstabilkan molekul pemberi syarat redox di luar tubuh manusia dengan keseimbangan yang sempurna sama seperti yang ditemukan di dalam sel tubuh yang sehat. Inilah dia Bapak Ibu, redox signaling molekul pemberi isyarat redox yang pertama dan hanya ada satu-satunya di dunia, ya. Proses-proses pembuatan redox ini telah dipatenkan, ya. Ini adalah kilangnya atau pabriknya Bapak Ibu, dan juga telah disahkan oleh FDA dan juga memiliki, dan juga 3 langkah ini juga telah dipatenkan, ya, dan pembuatannya. Sehingga apa? Orang-orang lain nggak bisa lagi meniru atau membuat Bapak Ibu. Dan sampai sudah beroperasi perusahaan ini 15 tahun, tidak ada satu orang pun atau perusahaan yang bisa mereplikasi. Inilah lawatan saya tahun 2022, ya, sebagai orang Indonesia yang pertama yang berhasil mendaratkan kaki, bukan di planet Mars, saya di Utah, Salt Lake City, ya. Ini pada saat itu dalam kondisi bulan Ramadan Bapak Ibu, ya, tapi lihat kita nggak ada yang apa ya, lemas-lemas, ya. Bulan Ramadan tetap meeting dengan pemilik perusahaan, dan inilah foto-foto kita bersama board director daripada ASEA Global di Salt Lake City, Utah, ya. Dan 3 langkah yang dipatenkan tersebut apa saja? Yang pertama adalah, langkah pertama, produk ini dibuat juga dengan air dan garam, sama seperti yang tubuh kita, karena ini memang ingin menyerupai, ya, apa yang tubuh buat. Ini ada sama dengan di badan kita. Kemudian langkah kedua, air garam ini diuraikan menjadi atom-atom yang mengambang bebas. Nah, disinilah Bapak Ibu sudah tidak lagi bisa dikatakan itu garam, tidak bisa lagi dikatakan air, karena apa? Atom-atomnya telah direstrukturisasi menjadi molekul redox yang stabil, ya. Inilah si botol biru, ya. Oke, lanjut lagi. Dan berikutnya 5 tahun kemudian juga berhasil membuat Renew 28 dalam bentuk gel. Dan ini adalah, ASEA adalah satu-satunya yang memiliki teknologi yang hebat ini Bapak Ibu, ya. Ini telah disertifikasi, dia aman 100% dan non toksit. Si botol biru bekerja dari dalam keluar, dan si Renew 28 ini bekerja dari luar ke dalam pada tingkat seluler juga, gitu, ya. Dan nggak kalah hebat lagi, ini juga telah dilakukan uji klinis oleh Tourette Lab, ya. Ternyata memberikan laluan 5 genetik pada tingkat genetik. Kajian ini selama mengambil masa 8 minggu, dan ini benar-benar dicoba langsung pada manusia Bapak Ibu. Ada 60 orang yang dilakukan uji coba ini selama mengambil waktu selama 2 bulan. Ternyata orang-orang yang menggunakan redox, imun sistemnya ini meningkat, ya. Ini udah uji klinis Bapak Ibu. Anda nggak bisa mengatakan bahwa minum redox biasa-biasa saja. Ini sudah uji klinis sekali lagi, dan percobaan ini bukan pada tikus, ya, pada manusia, 60 orang, ya. Dan juga mengatasi inflamatori, yaitu apa? Keradangan, rasa sakit yang kita derita dalam tubuh kita. Yang ketiga, menyehatkan kesehatan jantung. Yang keempat, menyehatkan kesehatan pencernaan. Yang kelima, ada hormon modulasi. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini adalah hal-hal yang telah diuji klinis. Lantas kenapa, Pak Sam, kenapa nggak diuji klinis terhadap masalah-masalah kesehatan? Jangan pernah Anda tanya itu. Kalau itu Anda tanyakan, jika perusahaan ini menguji klinis terhadap penyakit, maka yang bisa menjual ini hanya dokter, Bapak Ibu. Nah, itu jawabannya. Ya, supaya ini kita bisa, ya, menjadi agen, menjadi apa, ya, orang yang bisa menyampaikan ridho kemanapun. Makanya yang diuji hanya 5 ini saja, ya. Terhadap penyakit nggak ada. Tapi nanti Anda di dalam perjalanan nanti akan Anda ketahui bahwa redox ini bekerja pada masalah kesehatan apapun, ya. Dan juga redox telah digunakan oleh para pegiat olahraga bertaraf dunia tentunya, ya. Ini juga sekali menandakan bahwa produknya sangat aman, karena apa? Kalau seorang atlet berani menggunakan redox, berarti itu aman Bapak Ibu, karena atlet menggunakan tubuhnya untuk berprestasi dan dia tidak izinkan kalau tubuhnya rusak. Kurang lebih seperti itu, ya. Dan ini adalah sangat luar biasa. Ini adalah telah dilakukan uji klinis juga oleh Dr. David Nickman, ya. Dia melakukan mouse studi, tikus yang diberikan 7 hari molekul redox terjadi
peningkatan, dia mampu berlari 29% lebih jauh. Jadi kalau Anda mau olahraga, Anda coba Bapak Ibu ya. 1 jam atau setengah jam sebelum Anda berolahraga, Anda minum 2 cup Redox ya. Anda mungkin main badminton, Anda mungkin lari, atau apapun olahraga prestasi Anda bisa lakukan, Anda akan terkejut bahwa Anda punya power yang lebih dibandingkan orang-orang yang tidak menggunakan Redox. Dan ini saya undang Anda, kalau Anda punya teman, tetangga yang dia lah ya, kesempatan Anda nih untuk memperkenalkan, karena mungkin dia nggak tahu bahwa ada satu produk dan mempunyai sertifikat anti doping. Ya, ini udah ada sertifikat anti doping juga gitu Redox ya, dan ini boleh digunakan untuk olahraga berprestasi. Ini ada serangkaian gambar-gambar orang-orang yang telah menggunakan Redox dan Renew, banyak sekali ya. Tampaknya kalau kita lihat ini mereka kok tambah muda yang menghilangkan kerutan dan lain sebagainya. Ini benar-benar terjadi Bapak Ibu. Lantas keajaiban Renew Gel 28 apa saja? Yang pertama, memperlambat efek penuaan ya. Siapa nggak mau ya punya leher secantik ini? Ini 28 hari hasil seperti ini ya. Dan juga sudah diuji secara klinikal bebas, banyak sekali yang eh, dilakukan perbaikan ya. Yang kedua, mengatasi kulit-kulit yang bermasalah, entah itu jerawat ya, entah itu flek-flek, warna-warna kulit yang nggak sama dan lain sebagainya ya Bapak Ibu ya. Dan bisa juga mengatasi masalah-masalah kesakitan pada bagian tubuh manapun, mungkin di dengkul ya, di bahu, entah di bagian badan mana yang rasa nggak enak ya, mungkin ada rasa di tulang belakang ini rasa sakit ya, Anda bisa gunakan itu untuk melegakan rasa kesakitan. Dan juga apa? Melegakan ketidaknyamanan yang Anda rasakan dimanapun itu ya, mungkin di pinggang atau di mana, di leher ya, nggak bisa nengok lah, apalah gitu ya, banyak sekali ya kalau kita ceritakan ya. Dan juga ini adalah untuk kesehatan secara umum, ini seperti organ piano Bapak Ibu ya, Renew ini gitu ya, semuanya dimainkan gitu ya, imunnya meningkat, mengatasi rasa ketidaknyamanan, mengatasi rasa sakit, apapun itu pada tingkat seluler. Yang menariknya pada tingkat seluler. Jadi kalau Anda lapiskan usapan Renew di kulit, itu bukan hanya di kulit, dia masuk ke organ dalam. Ya, untuk secara umum Bapak Ibu, ya inilah. Jadi ini ada satu produk atau 2 produk saya katakan ya, Redox dan Renew. Ini untuk overall health, overall wellness, untuk semua masa kesehatan dari A sampai Z semuanya Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu lagi ditanyakan, oh untuk masa sakit ini caranya gimana? Itu tidak perlu Anda tanyakan lagi. Pokoknya adalah secara umum gunakanlah 2 kali 60 mili. Itu saja. Apapun masalahnya ya. Tentu kalau orang punya masalah kesehatan yang agak serius, mungkin dia boleh lebih. Lebih berapa lama? Anda gunakan sehari sebotol juga boleh. Batasannya hanya dompet ya, kurang lebih seperti itu. Oke, baiklah Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan lagi, ini marilah kita dengarkan apa kata pakar-pakar kesehatan dan perubatan berkenaan dengan molekul pemberi isyarat Redox. Mari kita dengarkan. Inside every cell in your body, you're constantly producing negative and positive molecules called oxidates and reductants. The contraction of that name is nggak keluar redox signaling at its videonya nggak keluar Pak Sam. It is how those trillions of cells know Kayaknya sinyal Pak Sam kurang bagus nih. what to do. It is how those trillions of cells do the right thing every moment for us. But it is also how those trillions of cells lose their Sinyal Pak Sam nggak kuat Pak Sam. So if you don't have a communication messenger, redox, then your cells cannot communicate and tell each other what they need to do together. We would live minutes without these molecules. Every cell in our body needs these molecules for communication. Bisa dengar saya Pak Sam? The more they are, the healthier you get. Think about yourself. It's a wonderful, wonderful act.
they are, the healthier we are. Think about your cell phone. It's a wonderful, wonderful apparatus. It can get you to a restaurant. You don't know where it is, but it can get you there. It can get you to weather report, sports scores. Talk to your friend halfway across the country. Calls will not be functioning in an optimal way. And likewise, with a reduction of functioning in an optimal way. Oke, wah ini oke. Hah? Oke. Nggak bisa apa Oke, saya sinyal skip Pak ya. Sam kurang Itu belum bagus, Pak. terhapus Pak Ladin. Nggak bisa Oke. apa sinyal Pak Sam kurang bagus, Pak. Signal kurang bagus ya Pak ya. Ya, nggak Oke, keluar slide, videonya. slide. Nggak keluar video Nggak bisa keluar videonya, tadi. Pak. Kalau slide, Wah, oke. berat ya. Ya, mohon maaf Pak Ladin ya. Mungkin nanti diperbaiki lagi lah. Oke, slide saya keluar lagi sekarang ya. Slide bagus, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ladin. Mohon maaf Bapak Ibu ya kalau videonya kurang mungkin karena bandwidth-nya agak sempit ya. Kemungkinan jadi nggak sempurna, tapi mudah-mudahan next week akan kita sempurnakan lagi. Baik, sekarang saya akan masuk ke sesi satu peluang kesempatan yang bisa kita dapatkan dari pertemuan ini apa ya. Kenapa harus Anda? Kenapa harus kita semua ya? Dan kenapa harus sekarang? Ini ada satu peluang yang harus kita ambil Bapak Ibu karena apa? Redox ini ada kategori creator. Kategori creator itu seperti pertama kali Anda dengar pompa air merek Sanyo. Nah, sampai sekarang pun gitu orang bilang, Sanyo hidup nggak? Padahal mungkin orang itu pakainya nasional atau pakainya merek-merek lain gitu ya. Mungkin seperti Aqua ya. Sekarang setelah Aqua itu ada kategori creator. Ya, setelah Aqua sekarang banyak orang pakai apapun minumnya tetap Aqua padahal dikasih mungkin Fit atau apa gitu ya. Jadi perlu Anda ketahui bahwa Redox ini adalah kategorinya creator. Kita yang pertama, kita nggak tahu apakah nanti akan ada perusahaan lain buat, kita nggak tahu. Tapi melihat di sini ada lebih daripada 400 trade secret yang perusahaan tutup rapat, ya nggak dibuka lebar gitu ya. Nah, ini ada satu peluang buat kita Bapak Ibu ya. Karena apa? Nah, seperti hal lain juga saya ingin gambarkan Uber, Netflix. Ini ada kategori creator. Setelah Uber muncullah Gojek, Grab dan lain sebagainya. Mereka mengambil contoh. Netflix, setelah Netflix apa banyak Bapak Ibu yang lain-lain ya. Ini juga Amazon ya. Udah ini orang-orang yang pertama merintis Airbnb ya, dan sekarang kita ASEA. Ini ada kategori creator. Perusahaan-perusahaan lain nggak punya. Apalagi kesempatannya besar dan Anda nggak punya saingan di sini. Saya pun mengambil peluang ini sebagai orang Indonesia pertama Bapak Ibu karena melihat ini adalah kategori creator ya. Sehingga kita bisa mengambil kesempatan ini untuk bisa melakukan bisnis di seluruh dunia dengan Asia. Kita join, tapi tahukah Anda bahwa Anda join di Indonesia, Anda bisa beroperasi di 36 negara saat ini Bapak Ibu. 37 mungkin ya, Jepang ya terakhir ya. 37 dan tahun depan akan dibuka pangsa pasar India. Wah, itu negara ketiga terbesar di dunia ya, akan dibuka India, akan dibuka juga Dubai ya, akan dibuka juga negara wilayah Arab. Banyak orang bertanya, wah ini produk Amerika berat masuk Arab. Enggak, Bapak Ibu ya. Perusahaan kita enggak ada hubungannya dengan itu dan akan masuk ke Jazirah Arab nih tahun depan. Nah, jadi ini merupakan kesempatan yang terbaik terus berkembang Bapak Ibu ya, terus berkembang dan saat ini sudah 37 negara dan kita ada negara ke-34 ya, dan compensation plan-nya menggunakan sistem binary dan memberikan payout sebesar 50%. Ya 50%, 50% 50% kita. Seperti itu, dan ini adalah kesempatan terbaik Anda untuk mengembangkan ini dari sisi bisnis ya. Ada 8 ya profit sharing income kepada kita ya, ada retail profit, preferred customer bonus, fast start bonus, director bonus ya, ada tim commission, executive momentum, pool checkmate, global dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ini luar biasa ya. Jadi benar ini adalah deal sekali ya, perusahaan juga berkembang dengan baik dan kita sebagai associate juga berkembang dengan luar biasa Bapak Ibu untuk mendapatkan residual income. Jadi residual income di tengah pun Anda udah dapat residual income. Ya, kalau pas profit ini di awal mungkin saya kira pas profit ini mungkin kalau Anda sangat serius 3 bulan lah. 3 bulan Anda menerima pas profit, tapi di kuartal kedua ya,
setelah 5 bulan ke atas Anda bisa menerima residual income. Dan kalau kita cerita legacy building income, ini adalah mungkin sudah memasuki 1 tahun pertama. Legacy building income ini luar biasa ya, banyak sekali uang yang kita akan terima dalam compensation plan daripada Asia. Dan ini dibayar setiap minggu, setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat kita gajian itu langsung masuk ke rekening bank lokal tentunya ya, tapi udah melalui proses sebetulnya Anda dibayar dari Bank Amerika Global Syariah. Global Syariah Amerika itu akan membayar kita masuk entah ke Bank BCA, Bank Mandiri dan lain sebagainya ya. Ini dibayar dalam bentuk dolar tapi di konversi ke rupiah Bapak Ibu, karena kita memang membayar pajak secara legal ke pemerintah kita ya, sehingga bayarnya harus dengan rupiah ya. Dan ada 3 langkah yang Anda lakukan di dalam membangun bisnis daripada Asia. Yang pertama ada Anda gunakan produknya dan Anda sharing mengenai hasilnya, dan juga Anda ajarkan orang lain untuk melakukannya. Ya, untuk melakukannya apa? Ya 2, ya, gunakan produk dan juga sharing lagi. Gunakan produk dan juga share lagi. Ini yang menarik Bapak Ibu ya. Dan sekali lagi saya ingatkan ke Anda bahwa ini hanya kita dengan 2 produk saja. Dan 2 produk ini adalah market share yang paling besar ya. Konsumsi ridok di seluruh dunia Bapak Ibu ini adalah mengambil pangsa sebesar 72% orang suka menggunakan ridok ya. Renew juga nggak kalah tanggung ya, ini juga 24% Bapak Ibu ya. Yang selebihnya kita juga banyak produk lain, tapi market share-nya hanya 3%, 2%, 4%. Jadi kita beruntung dapat 2 produk ini saja, ini bisa jalan luar biasa ya. Apalagi mungkin nanti yang lain-lain boleh tambah-tambahan lah ya. Ada skincare dan lain sebagainya. Tapi 2 produk ini ada produk unggulan Bapak Ibu ya, yang diminati banyak orang. Dan ini adalah kesempatan kita yang terbaik buat Indonesia, karena apa? Pangsa pasar kita itu baru dibuka ya sebagai negara yang ke-34 Bapak Ibu. Ya, dibuka bulan Juni ya, kita baru saja soft launching kemarin bulan Oktober ya, nggak salah ya, bulan Oktober, dan kita grand launchingnya belum. Kita belum grand launching ya. Kemungkinan besar grand launching akan kita adakan tahun depan Bapak Ibu, sekitar bulan Mei atau Juni ya. Mei atau Juni kita baru grand launching. Jadi kesempatan Anda terbuka luas ya, terbuka lebar sekali. Dan kita ada 20 distribusi untuk Redox ya. Dan visi kita ada menjadi pemimpin global dalam hal kesehatan seluler dan teknologi berbasis redox ya. Jadi apapun yang kita buat itu selalu dikaitkan dengan teknologi redox, dan juga membantu mengubah kehidupan di seluruh dunia dengan produk, peluang perniagaan dan juga budaya ASEA ya. Dan budaya kita juga menggunakan ethos yang dikembangkan oleh co-founder ya Tyler Norton. Prinsipnya adalah kejujuran, kerendahan hati, kesopanan, kerja keras, etika, integriti. Semua kata-kata ini adalah kebenaran yang berlaku di rumah kita, berlaku di pergaulan kita, berlaku di masyarakat, di negara di mana saja kita berada. Kita menggunakan kata-kata ini Bapak Ibu. Saya kira itu ya, dan tambahan yang terakhir, dan kita memiliki 30-day money back garansi bagi Anda yang order untuk 1 bulan. 1 bulan itu ada 4 botol Bapak Ibu, Anda menerima money back garansi ketika Anda rasakan minum Ridok ini nggak membuat tidur Anda nyenyak, nggak membuat Anda lebih rileks, nggak membuat Anda lebih happy ya. Ini Anda bisa isi, ada form yang Anda bisa lakukan klaim apabila Anda tidak mendapatkan manfaat ya. Sekali lagi, ini ada teknologi baru, peluang terhebat abad ini, perniagaan online lebih daripada 30 negara. Saya kira itu penjelasan saya singkat ya, dan mohon maaf video-video tadi mungkin kurang nggak terlalu sempurna Bapak Ibu, dan saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa Pak Aladin dari Pekanbaru. Silakan Pak Aladin. Ya, makasih Pak Sam. Sudah ada 66 orang ya live streaming sama kita malam ini. Nah, silakan yang mungkin ada pertanyaan. Sekarang pukul 33 menit tadi Pak Aladin. Ya. Ya, 30 menit Pak Sam. Ya. Ya, yang ada pertanyaan silakan.
Ada dicek tuh Pak Sam yang terakhir dari Pak Majid, Pak. Bentar Pak ya, saya lihat. Tentang renew, Pak. Oh, suara belum dibuka nih, Pak. Apakah renew, bentar. Izin Pak bertanya. Ya, Pak Rahim. Di Iya Pak. unmute Pak Sam. Pak Sam terkunci. Iya. Begini Pak, itu ada mitra kita yang udah konsumsi redok baru keluar kurang dari 5 hari yang lalu dari operasi. Uh, Dia udah konsumsi redok sama rinonya Pak. Cuman dia kayak basah aja keluar cairan itu seperti kayak lendir dan bau. Itu gimana kira-kira Pak ya? Harus bersyukur Pak Rahim. Yang Bapak ceritakan bukan hanya terjadi pada teman Bapak itu. Di rumah saya ini Pak, ada anak saya yang mengalami accident dari motor, jumpalitan lah dari motor Pak ya. Dia pun juga menyatakan hal yang sama. Dia tanya begini sama saya, Pak, kok ini jadi ini ya nanah ya, baunya nggak enak banget. Saya bilang begini, nanah itu pertempuran antara penyakit kita dengan darah putih, dan jadilah nanah itu. Makanya rasanya baunya nggak enak segala macam. Kamu harus bersyukur. Mungkin karena apa? Waktu kamu kecelakaan, saya bilang, mungkin itu ada bakteri yang masuk. Nah, ketika kamu oleskan renew, nah itu dia berusaha untuk dinetralisir. Jadi kamu harus bersyukur. Tapi juga kamu harus bersabar untuk hasil-hasilnya. Tahan-tahan sedikit lah, saya bilang. Dia bilang, boleh nggak pakai rasa nyeri? Kalau kamu memang rasa nyeri nggak tertahankan, kamu boleh minum obat. Tapi kalau sebagai laki-laki kamu bisa tahan, nyeri-nyeri dikit nggak apa-apalah. Itu adalah reaksi tubuh, nggak apa-apa. Kan kita pemilik tubuh, masa kita nggak berakrab dengan rasa nyeri? Nah, jadi kembali ke pertanyaan Bapak tadi, apakah itu seperti itu? Iya, seperti itu Pak. Tapi ya, apa yang terjadi Pak setelah kurang lebih ini udah hampir berapa hari, baru 8 hari kurang lebih ya, itu luka-lukanya sudah mulai hilang ya, udah mulai, dia pun juga terkesan, ih bagus banget hasilnya ya, begitu. Itu dia sekarang udah, kok nggak salah kecelakaan itu persis saya pulang itu hari Selasa yang lalu. Nih hari apa nih sekarang nih? Udah mau masuk, baru seminggu nggak salah malah nih dari yang acara kemarin ya, acara di Malaysia. Nah, itu udah bagus, udah nggak ada lagi yang lendir-lendir. Yang pertama iya, pertama kali masih ada lendir-lendir, nggak apa-apa, terus aja. Itu alami. Karena ini saya bilang, kalau kamu ke dokter, oke lah, dokter kasih salep. Tapi percaya saya bilang, kalau kamu pakai salep, mungkin cepat kering, mungkin cepat sembuh. Tapi lukanya itu ya ada bekas. Berikutnya nanti kamu minta uang sama papa, saya bilang, nanti operasi plastik lagi supaya itu bagus. Nah, itulah prosesnya. Tapi kalau hanya kamu pakai renew, nanti mari sama-sama kita buktikan apakah itu ada bekas atau tidak. Nah, itu yang saya sampaikan, Pak. Ya. Jadi Bapak harus memberikan keyakinan kepada teman Bapak bahwa hasilnya nanti jauh lebih bagus. Nah, begitu. Dia waktu itu kemarin baru aja buka jahitan, sekarang udah nggak pakai perban lagi. Saya bilang bagusnya jangan pakai perban, tapi kalau nggak keluar rumah, terpaksa harus pakai perban. Begitu Pak. Iya ya. Ada yang lain? Suruh bersabar Pak Rahim, suruh bersabar saja. Ini udah oke banget kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Wahyudi. Gini Pak, ini saya mau bertanya Pak ya. Selamat malam Pak ya. Selamat malam semuanya. Mohon maaf saya menyita waktunya sejenak. Saya ini punya saudara Pak. Beliau berapa tahun yang lalu? 2018 mengalami kecelakaan Pak. Oke. Jadi rahangnya itu retak ya. Nah, jadi beliau ini sekarang ini karena waktu kecelakaan itu giginya agak sedikit ompong Pak bagian depannya gitu. Jadi beliau itu mau kepengen diganti disisip dengan gigi palsu bahasa gitu Pak. Namun kata dokter nggak bisa Pak karena belum ada pemulihan. Jadi kalaupun bahasanya
di bor, mungkin terkena saraf matanya, jadi belum bisa. Nah, jadi hal ini Pak yang saya tanyakan pertanyaannya, apakah bisa dengan konsumsi Aserok itu Pak? Ini kami di depan Ya. orangnya langsung Pak ini. Oke, baik Pak Wahyudi ya. Mungkin nanti bisa minta sharing dengan Kak Moni, minta video tentang ya orang yang dia kecelakaan tragis Pak, naik mobil ya, dia kecelakaan tragis Pak. Itu ada besi di mana-mana sekujur tubuhnya, mukanya pun dijahit nih, obras segala macam ya. Dan dia mengalami 80 kali operasi. Apa yang terjadi Pak? Setelah dia berjumpa dari Dok dan Renyu, dia pakailah dua produk itu Pak. Dan dia sembuh 100%, nggak ada bekas-bekas, baik bekas operasi, bekas itu udah nggak ada, dan dia jauh lebih muda Pak setelah menggunakan Ridok dan Renyu. Mungkin minta video itu supaya pelanggan Bapak itu bisa belajar dengan kejadian yang mungkin ya menurut saya itu tragis Pak. Saya pun juga ngelihat video itu, aduh, saya bilang ini orang apa ya, beruntung sekali ya masih bisa sembuh. Nah, itu 80 kali operasi, Pak. Nah, gitu Pak Wahyu. Bapak minta dengan Kak Moni itu, nanti mintalah dengan orang yang mengundang Bapak video yang punya Kak Moni gitu. Cukup Pak? Oh, Cukup Pak Wahyu. Mintanya sama siapa nanti Pak? Bapak sponsornya siapa Pak? Pak Jabar Pak. Pak Jabar siapa? Pak ini Pak Ladin bisa tahu nggak siapa tuh? Pak Nugrah Pak Didi Pak. Pak Nugrah. Oh Pak Nugrah, berarti Pak Riston ya. Minta aja Bapak hubungin nanti ke Pak Riston, minta Pak Riston supaya hubungin Kak Moni, minta kopi video yang orang kecelakaan 80 kali operasi gitu. 80 kali operasi. Oke, makasih banyak Pak ya. Sama-sama. Boleh. Ya, siapa tuh? Saya Pak. Pak Ahmad Sipayung. Oke, silakan. Oke, selamat malam. Assalamualaikum Pak Ladin. Waalaikumsalam. Sebentar Bu Neta, sebentar Bu Neta. Izin Sebentar. mau tanya. Pak Sam. Bu Neta tunggu sebentar ya. Bu Neta sebentar Bu. Silakan Pak Ahmad. Iya, saya ada konsumen Pak, sudah lebih kurang 2 bulan konsumsi Redok. Dia ada benjolan di payudara Pak. Oke. Sudah 8 botol minum Redok, Renunya sudah mau 3 botol. Ini sudah masuk ke 9 botol. Oke. Jadi itu awalnya bengkaknya kecil, terus sekarang minum itu makin besar gitu dia Pak. Oke. Dan sudah dia rasakan ada denyut juga sekali-sekali gitu kan. Oke. Ibu itu umur 47 tahun. Oke. Di awal katanya dia sudah menopause, tapi setelah minum Redok ini ada berapa botol itu ya, saya kurang paham juga. Dia datang bulan lagi, menstruasinya sekarang sudah lancar gitu Pak. Ya. Jadi yang mau ditanyakan itu benjolannya kok kenapa nggak kempes-kempes, sementara Renunya itu 2 jam sekali Pak dioles Pak. Oke, baik. Makin besar katanya gitu Pak. Baik Pak Ahmad. Jadi gini Pak, yang pertama ya saya ingin sampaikan mungkin ada cara minum yang kurang tepat caranya mungkin ya, atau penggunaan Renyu yang kurang tepat. Saya sampaikan secara umum kepada siapapun ya, bahwa cara yang paling bagus gunakan Ridok yaitu pada saat kita baru bangun tidur. Ya, baru bangun tidur itu sebelum makan, sebelum minum gunakanlah Ridok ya. 60 mili ya, sekali satu slok itu masukkan ke dalam mulut dan tahan di mulut 15 detik saja. 15 detik tahan, terserah mau digoyang-goyang atau hanya tahanan juga boleh. Karena beberapa orang saya kalau berenang digoyang-goyang malah jadi mual nih. Jangan apa-apa, yang penting ditahan ya, ditahan 15 detik. Setelah itu baru telan ya. Yang kedua, gunakanlah pada saat sore ya, hanya dibedakan 10 menit saja. Sebelum atau sesudah minum ya terserah, pokoknya bedakan 10 menit. Caranya begitu. Terus penggunaan Renyu itu sebelum digunakan harus dikocok-kocok dulu. Karena kalau nggak dikocok-kocok yang keluar itu cairan, karena dia juga dari molekul Ridok. Nah itu caranya. Jadi kalau caranya sudah benar, Pak Ahmad, saya ingin sampaikan yang ketiga yaitu bahwa Redox ini adalah bukan targeted terhadap sesuatu. Jadi kalau kita minum Ridok ya, masalahnya kita nggak bisa bilang Ridok ini lari kemana ya. Maksudnya
ke sel yang bermasalah atau apa. Mungkin saat ini yang lagi diperbaiki mengenai siklus menstruasinya. Mungkin yang lagi diperbaiki tidurnya. Begitu. Dan yang yang itu mungkin saya nggak tahu, mungkin dengan penjelasan ini ya bisa disampaikan lagi, minta dikocok-kocok dulu, dan juga nggak perlu sampai 2 jam sekali, nggak perlu. Karena nggak habis perlu, Pak. nanti juga nggak perlu, Pak. Ya mungkin gunakan sehari 3 atau 4 kali lah cukup gitu ya. Dan kalau nggak perlu juga berkali-kali, arti 3 kali nggak perlu, kecuali dia ada rasa sakit. Kalau Iya, hanya kadang kalau mungkin orang itu sakit luka ya. itu biasa. Kalau Ya. luka, Pak, hanya perlu sekali saja ya. Yang justru yang boleh ditingkatkan itu adalah minum Ridocare ditingkatkan, jangan 2 kali. Enggak, Pak, 5 atau kali, 6. Pak. Boleh. Itu 5 udah kali bagus. kali Bersabar 60 saja. menit. Ya, bersabar saja Pak Ahmad, sampaikan kepada pengguna, tapi ada hal-hal yang positif saya lihat bahwa itu lagi dikerjakan yang lain-lain itu. Karena uji klinisnya hanya 5, Pak. Ya, yang tadinya saya sebut innate immune system, peningkatan imun sistem, yang kedua adalah mengatasi inflamasi, rasa sakit-sakitnya, yang ketiga kesehatan jantung, keempat ada hormon